Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Hingga pada hari ini kami juga bersyukur untuk kesempatan boleh beribadah bersama. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau bekerja, menguduskan hati dan pikiran kami. Ampuni kami dari setiap kesalahan dan dosa kami. Layakkan kami untuk menikmati firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Mazmur 121 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 121 merupakan sebuah mazmur pengharapan. Pengharapan bagi umat Allah, pengharapan bagi orang-orang percaya, pengharapan bagi saya dan saudara sekalian. Artinya bahwa di dalam mazmur ini kita mengenal siapakah Tuhan kita. Kita mengenal seperti apakah Dia bertindak terhadap umat Allah. Itu sebabnya sangat tepat jika kita dapat katakan bahwa pengharapan di dalam Tuhan adalah satu-satunya pengharapan yang pasti. Dan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini tidak dapat dijadikan sebagai pengharapan yang sejati. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan adalah satu-satunya tempat pengharapan bagi saya dan saudara sekalian? Mengapa Dia adalah pengharapan yang dapat diandalkan dan cukup hanya Dia saja, tidak boleh ada cadangan yang lain? Mengapa? Kita bisa melihat penjelasan-penjelasan di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat 1 dan kedua berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan kepada kita tentang sebuah pencarian yang begitu dalam, melayangkan mata ke gunung-gunung, melayangkan mata ke berbagai sudut penjuru mata angin, dan melihat dari manakah akan datang pertolongan, siapakah yang akan bertindak menolong. Namun di ayat yang kedua berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa ayat 2 menjelaskan kepada kita alasan pertama mengapa Tuhan adalah tempat pengharapan satu-satunya yang aman. Alasannya adalah
Karena Tuhan penolong yang berdaulat. Ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Tapi tidak hanya sampai di situ. Dilanjutkan dengan berkata, yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah penolong saya. Tuhan adalah penolong Bapak Ibu sekalian. Dia juga yang dulu menjadi penolong bagi umat Allah. Sekarang dia adalah penolong kita. Pertanyaannya, penolong yang bagaimana? Ayat ini berkata dia adalah penolong yang berdaulat atas segala sesuatu. Karena dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut serta segala isinya. Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dialah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Maka dialah yang dapat menjadi satu-satunya tempat pengharapan bagi kita semua. Karena dia adalah penolong yang berdaulat. Tidak ada satu kuasa di atas muka bumi ini yang mampu menandingi dia. Tidak ada satu kuasa di atas muka bumi ini yang mampu bersaing dengan dia. Tidak ada satu kuasa di atas muka bumi ini yang mampu melawan dia dan mutlak menjadi lawan. Tidak ada. Kalaupun ada lawan, itu hanya untuk sementara waktu saja. Karena ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan Allah kita adalah yang menjadikan langit dan bumi. Berarti menjelaskan bahwa jika dialah yang menjadikan langit dan bumi dan pantas menjadi penolong bagi kita, lalu siapakah yang mau bangkit melawan dia? Dapatkah ciptaan bangkit melawan sang pencipta? Tidak mungkin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah sukacita besar bagi saya dan saudara. Kita bersyukur memiliki seorang penolong yang luar biasa. Akhir-akhir ini banyak orang bertanya-tanya, sampai kapankah virus corona ini akan berakhir? Beberapa orang memberikan sebuah kesimpulan bahwa virus corona ini kemungkinan besar tidak akan lenyap secara total. Artinya dia akan tetap ada, namun akan berkurang. Apapun pandangan atau pendapat orang, boleh-boleh saja. Tetapi bagi saya dan Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat bahwa segala sesuatu boleh terjadi, segala sesuatu boleh mengancam, segala sesuatu boleh menekan. Tetapi biarlah kita mau belajar bahwa tempat yang aman bagi kita untuk melindungi kita adalah Tuhan. Dialah penolong yang berdaulat. Alasan kedua mengapa Tuhan adalah tempat pengharapan kita yang aman. Kita memperhatikan di dalam ayat 3 hingga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan adalah penolong dalam mara bahaya. Dia tidak hanya penolong yang berdaulat, tetapi juga secara detail dia adalah penolong dalam mara bahaya. Ayat yang ke-7 berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ayat yang ke-3 berkata, ia tak akan membiarkan kakimu goyah.
Artinya bahwa Tuhan Allah kita secara aktif akan mengawasi seluruh hidup kita. Sehingga tidak akan pernah terjadi sesuatu hal di luar pengetahuan atau di luar pengaturannya. Tidak akan pernah. Semua hal yang terjadi di dalam hidup kita akan selalu terjadi dalam pengetahuan dan pengaturan Tuhan. Karena Dia adalah penjaga dan penolong kita dalam segala mara bahaya. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Mara bahaya apapun dari manapun, sebesar apapun, tidak akan menyakiti engkau. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin kedua ini menghibur kita dan menolong kita untuk terus melangkah di dalam hari-hari kita tanpa harus dikuasai oleh kekhawatiran, tanpa harus dikuasai oleh ketakutan, kegelisahan. Mengapa? Karena ayat ini berkata bahwa Dia takkan membiarkan kaki kita goyah. Artinya bahwa Dia akan selalu memantau, memperhatikan setiap langkah kaki kita. Ketika kaki kita lelah, Dia akan segera menolong kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Bahkan dikatakan bahwa penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Artinya bahwa pengawasannya, Dia tidak hanya aktif mengawasi kita, tetapi bahkan dikatakan bahwa Dia juga tidak akan pernah tertidur atau terlelap seperti penjaga-penjaga pada umumnya. Sebaliknya Dia akan selalu siap sedia selama 24 jam. Dia mau menjadi penolong bagi saya dan Bapak Ibu terhadap segala mara bahaya. Apa kira-kira yang akan membahayakan kita? Mungkin untuk saat ini ketakutan yang besar adalah ketakutan terhadap virus corona. Ketakutan yang meliputi hampir semua orang pada saat ini adalah ketakutan terhadap virus corona. Tetapi mari kita belajar. Dari bagian ini, virus corona boleh saja menjadi sebuah wabah yang begitu luar biasa. Namun kita harus ingat, di atas virus corona ada Tuhan Allah kita yang mengatur. Ada Tuhan Allah kita yang menentukan segala sesuatu. Dia mampu melindungi dan memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Dia mampu memelihara dan melindungi orang-orang yang meletakkan seluruh hidupnya ke dalam Dia. Dia mampu melindungi dan menolong orang-orang yang mau menjadikan Dia sebagai tempat pengharapan. Bahkan Dia tidak akan pernah tertidur atau terlelap. Alasan ketiga, mengapa Tuhan adalah pengharapan yang aman bagi saya dan saudara. Mari kita memperhatikan ayat yang ke-8. Dimulai dari ayat 7b. Saya mengajak Bapak Ibu memperhatikan ayat 7b hingga ayat yang ke-8. Ayat 7b berkata, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Poin ketiga yang menjadi alasan mengapa Tuhan adalah satu-satunya tempat pengharapan yang aman bagi kita adalah karena Dia adalah penolong sepanjang umur hidup kita. Penolong yang kekal, tidak hanya saat ini kita berada di dalam dunia ini. Justru Dia adalah penolong sepanjang hayat, penolong sepanjang usia kita di dunia, bahkan sampai selama-lamanya.
Begitu luar biasanya ayat ini menjelaskan kepada kita siapakah Tuhan kita itu. Mengapa dia menjadi tempat pengharapan kita satu-satunya? Karena dia adalah penolong sepanjang hayat. Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mampu menjadi penolong yang demikian. Orang-orang di sekitar kita, mereka juga adalah penolong dan kita harus hargai mereka. Kita harus mengakui hal itu. Tetapi mereka punya keterbatasan-keterbatasan. Orang-orang yang mendampingi kita, entah itu suami, entah itu istri, mereka hanya menjadi penolong dalam jangka waktu tertentu. Tetapi ayat ini mengajak kita bahwa biarlah segala sesuatu yang ada di dunia ini janganlah menjadi tempat pengharapan kita, melainkan hanya Tuhan saja, karena Dia adalah penolong sepanjang hayat. Segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara dan tidak menjamin seluruh hidup kita, tapi Tuhan mampu menjaminnya. Hari-hari ini, apakah yang menjadi tempat pengharapan kita? Jika itu adalah suami, jika itu adalah istri, jika itu adalah orang tua, jika itu adalah harta benda yang Tuhan anugerahkan, bagi orang dunia sah-sah saja. Walaupun hal itu tidak akan menjamin kehidupan. Tetapi bagi saya dan Bapak Ibu, mari kita sadari ini. Kita bersyukur Tuhan menempatkan orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Entah dia itu suami, entah dia itu istri, entah dia orang tua atau anak. Tuhan memberkati kita dengan harta benda yang banyak. Kita bersyukur, tetapi janganlah itu menarik perhatian kita dan menarik kita untuk meletakkan pengharapan kita ke dalamnya. Justru kita melihat dan menarik diri keluar untuk meletakkan pengharapan kita kepada Dia sumber yang menganugerahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Biarlah kita belajar melangkah di dalam kehidupan kita dengan memandang bahwa Tuhanlah tempat pengharapan kita satu-satunya. Di dalam Dia ada jaminan yang pasti. Dia tidak hanya menjadi tempat pengharapan bagi tubuh kita, Dia juga menjadi tempat pengharapan bagi jiwa kita. Dia tidak hanya menjadi tempat pengharapan untuk sekarang saat ini di atas muka bumi, Dia juga adalah tempat pengharapan kita yang kekal. Amin. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita bersyukur. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah renungkan. Biarlah firman ini membawa kami untuk terus bersuka cita di dalam Engkau. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang harus menjadi tempat pengharapan kami satu-satunya. Dan biarlah di tengah persoalan dan pergumulan hidup, kami hanya datang kepada Engkau, meletakkan seluruh hidup kami, meletakkan segenap pengharapan kami, dan menantikan pertolongan hanya daripada-Mu. Engkau adalah penolong yang berdaulat. Engkau adalah penolong dari setiap mara bahaya. Engkau adalah penolong di sepanjang hidup kami, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini. Berkati mereka dalam rumah tangga, hubungan suami istri terus saling mengasihi, mencintai. Orang tua anak, hubungan semakin erat, saling menghormati, menghargai. Di dalam pekerjaan usaha diberkati Tuhan. Di tengah pelayanan dan pertumbuhan iman mereka pun diberkati Tuhan. Masa depan anak-anak cucu-cucunya diberkati Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, penolong
yang patut diandalkan. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.